Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Edi Susanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Koordinator PP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengajar Praktek Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Marilah kegiatan penyanyian persepsi pendampingan individu yang kelima kita mulai. Untuk mengawali pembukaan kita, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh berkah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu selaku guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dalam kegiatannya yaitu penyamaan persepsi pendampingan individu yang kelima. Mari kita bersama-sama dengan panjatkan hamdalah bersama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa dengan suratul Fatihah untuk non-muslim bisa menyesuaikan. Mari kita bersama-sama. Ala hadinah bisafatir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan sepatah dua patah penyejuk hati, penyemangat jiwa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Bapak Edi Susanto selaku koordinator PP Kabupaten Grobogan Angkatan yang ke-7. Yang terhormat Bapak Edi Susanto dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengajar praktek Angkatan 7 Kabupaten Grobogan yang saya banggakan, semuanya calon guru penggerak Angkatan 7. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini. Meskipun malam minggu, kita dapat berkumpul hadir dalam rangka penyamaan persepsi
pendampingan individu 5. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua, perkenankanlah sebelum saya menyampaikan 1-2 patah kata yang sudah dibatasi sama moderator. Jadi nanti memang 1 sampai 2 patah kata. Di bulan Syawal ini izinkan saya mewakili teman-teman pengajar praktek mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang suci ini kita bersama menjadi memiliki hati yang bersih, dan tentunya harapannya ke depan kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan malam ini izinkan nanti dari perwakilan pengajar praktek akan menyampaikan materi berkaitan dengan pendampingan individu 5. Hal ini menjadi komitmen kita bersama selaku pengajar praktek, bahwa kita memiliki komitmen memberikan yang terbaik buat teman-teman CGP dalam pelaksanaan pendampingan ini. Sehingga dirasa perlu penyamaan persepsi ini akan menjadi budaya baik sebelum pendampingan individu maupun sebelum kegiatan lokakarya. Diharapkan nantinya setelah kegiatan ini teman-teman baik pengajar praktek dan CGP semua dapat mendapatkan hal-hal yang kiranya penting yang akan kita laksanakan, yang akan kita dapatkan pada saat pelaksanaan pendampingan individu. Teman-teman semua, mungkin sedikit informasi bahwa saat ini sudah dilaksanakan pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Grobogan. Meskipun sumber daya dari pengajar praktek di Kabupaten Grobogan ini hanya 4 orang dan informasinya mundur 1 hanya 3, akhirnya diisi dari pengajar praktek Kabupaten Blora, Kudus, dan bahkan Demak. Ternyata teman-teman, termasuk ini buat pengajar praktek. Barang siapa pengajar praktek yang setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak itu mendaftarkan menjadi fasilitator, ya, barang siapa pengajar praktek lanjut mendaftarkan fasilitator, itu statusnya langsung dicorek sebagai pengajar praktek. Meskipun mendaftarnya pengajar praktek itu sudah maksudnya tidak diterima, tidak lolos administrasi. Jadi ketika sudah masuk SIM PKB, statusnya ikut mendaftar fasilitator, secara otomatis statusnya pengajar praktek dihilangkan. Nah, inilah yang terjadi pada teman-teman pengajar praktek angkatan 4, sehingga sudah tidak bisa mendampingi lagi menjadi PP angkatan 8. Nah, monggo nanti teman-teman PP angkatan 7 ketika masih ingin SDM-nya bisa digunakan di PGP angkatan 9, 10, 11, 12, jangan mendaftar fasilitator kecuali yakin diterima, karena ketika sudah daftar itu sudah statusnya PP sudah hangus. Tuh, mungkin itu informasi berkaitan dengan PGP angkatan 8. Terus kemudian angkatan 9 ini diperkirakan nanti juga akan bergulir mulai awal Juni, karena ini untuk pengajar praktek masih pembekalan dan ditutup nanti tanggal 15 Mei.
Nanti kemudian pengumuman PP tahap 3 dan Juni nanti sudah dimulai pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Grobogan. Kalau ini PP-nya memenuhi, PP-nya cukup, stoknya ada 46 orang. Mungkin itu teman-teman informasi dari saya dan sekaligus pembukaan kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan. Selamat untuk Pak Rohib ya, selamat menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya sehingga nanti baik dari PP maupun CGP ini benar-benar dapat memahami langkah-langkah, tahapan-tahapan dan alur serta tagihan-tagihan apa yang harus kita dapatkan, kita laporkan setelah pendampingan individu 5. Mungkin itu nanti juga ada sesi tanya jawab, jadi momen malam ini dimaksimalkan saja buat teman-teman CGP untuk bertanya hal-hal yang terkait dengan PI 5 apapun itu silakan ditanyakan, dikupas tuntas sehingga nanti saat PI 5 memang bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan. Saya sendiri juga tetap monitor, sama-sama belajar. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sepatah dua patah penyemangat jiwa dari Bapak Edi Susanto selaku Koordinator Pengajar Praktek Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti penyamaan persepsi pendampingan individu yang kelima yang akan disampaikan oleh Bapak Rohib Wong Bagus. Yang terhormat Bapak Rohib Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Saya tak tersenyum agak lebar dulu. Jenenge yang tamat di situ apa toh Bu? Rohib Wong Bagus ya. Pak Rohib Wong Bagus nggih, Pak. Terima kasih Bu Ratini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Edi Susanto selaku koordinator PP di Kabupaten Grobogan. Saya hormati semua Bapak Ibu anggota PP di Kabupaten Grobogan dan sahabat-sahabat belajar CGP yang kami dambakan, juga kami banggakan di dunia pendidikan. Mari kita tidak lupa dan kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan sehingga bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat sampai saat ini yang masuk baru 102 ini juga plus PP ya. Kalau kita bisa mengikuti semua, itu ada kurang lebih 140-an untuk CGP. Kalau ditambah dengan 19 PP, itu kurang lebih 160-an mungkin. Tetapi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin belum bisa bergabung, ya mungkin kita tunggu saja untuk segera bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini
ini nanti kami tidak menyampaikan materi, akan tetapi berkaitan dengan teknis pelaksanaan pendampingan individu yang kelima. Nanti di lapangan itu seperti apa, jadi tidak membahas materinya, tetapi tekniknya nanti di lapangan. Nah, tentunya untuk PI kali ini, PI 5 ini, nanti yang digali itu banyak sekali Bapak Ibu, tidak seperti yang kemarin, walaupun kemarin memang hanya satu, tetapi ini materinya sangat-sangat banyak, sehingga nanti Bapak Ibu juga perlu mempersiapkan diri berkaitan dengan hal-hal apa yang nanti yang akan digali oleh para pendamping praktik di lapangan. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu mungkin melalui PP masing-masing akan kami bagikan berkaitan dengan lembar yang harus mungkin dipersiapkan Bapak Ibu, jawabannya seperti apa, dan nanti akan digali, akan dikonfirmasi oleh PP Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bapak Ibu, ini nanti waktunya tidak lama, mungkin paling lama hanya 10 menit, sehingga Bapak Ibu yang suka nonton sepak bola ya sambil melirik juga enggak apa-apa ini. Gitu Bapak Ibu. Izin share ya Bapak Ibu. Oke. Sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sampun, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini lembaran ini nanti akan kami bagikan pada semua CGP. Nanti bisa dipersiapkan, Bapak Ibu bisa mengisikan jawaban-jawaban yang dikonfirmasikan lewat pertanyaan ini, nanti akan digali oleh PP Bapak Ibu masing-masing. Nah, pada pendampingan individu 5 ini nanti ada 6 kegiatan Bapak Ibu. 6 kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mendampingi di lapangan. Yang pertama pasti ada diawali dengan pendahuluan. PP mungkin akan menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian rencana tindak lanjutnya itu seperti apa dari pendampingan sebelumnya. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan yang terakhir ini. Jadi capaian selama 1 bulan yang terakhir, yaitu setelah kegiatan P4 dan Loka yang kemarin. Kemudian adakah inisiatif dari Bapak Ibu yang tergres atau yang terbaru, yang dirancang dan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu tentunya. Kemudian juga berdiskusi berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Ini hasil pemetaan sumber daya. Tentunya sekarang Bapak Ibu sudah tidak memandang bahwa segala sesuatunya itu diukur dengan apa ya? Dengan sarana yang wah, mewah dan sebagainya, mungkin dengan finansial atau keuangan yang luar biasa, bukan, tetapi kita lihat kondisi sumber daya yang ada di sekolah kita atau di institusi kita, ini kita manfaatkan betul-betul. Nah, nanti Bapak Ibu akan digali berkaitan dengan ini. Kemarin ini sudah dipelajari Bapak Ibu semuanya ini berkaitan dengan sumber daya, kemudian adanya aset dan seterusnya itu sudah dipelajari oleh Bapak Ibu, bahkan didiskusikan sampai tuntas. Nah, bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, nanti silakan tuangkan di sini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jawaban itu sebetulnya tidak ada jawaban benar dan salah. Tidak ada jawaban benar dan salah. Akan tetapi pakai logika, kedalaman informasi, kedalaman argumen, dan sebagainya.
Misalkan sebagai contoh saja begini. Kalau sekolah Bapak Ibu misalnya di tengah hutan, di situ di tepi apa ya, pabrik pupuk misalnya. Lah, Bapak Ibu di situ punyanya cuma hutan nih, apa yang bisa dikembangkan ini? Lah kalau logikanya kalau menuju ke pupuk, lah ini usahakan saja mungkin pupuk. Membuat pupuk apa gitu. Kalau di situ terdekat dengan misalnya disodori dengan adanya apa ya? Pabrik jamu misalnya. Oh, ini punya lahan luas sekali ini, kita manfaatkanlah empon-empon misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan jawaban logis. Ini seperti halnya kemarin ketika Bapak Ibu kepala sekolah mengikuti uji kompetensi, itu soalnya juga seperti itu, tidak ada jawaban yang salah tetapi logika, ya, logika jawaban itu harus masuk akal di lingkungan itu. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu juga akan digali apa saja kendala dan tantangan Bapak Ibu yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya di sekolah itu. Tantangannya apa? Kemukakan aja di sini nanti. Nah, tentunya jawaban ini nanti akan menimbulkan pertanyaan lagi karena sifatnya adalah coaching Bapak Ibu. Jadi jawaban Bapak Ibu nanti juga akan dipertanyakan lagi, digali lagi oleh pendamping praktik Bapak Ibu ketika di lapangan. Kemudian bagaimana perasaannya dan sebagainya, apa pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan sumber daya di sekolah dan seterusnya ini. Kemudian apakah terdapat hal yang dapat menjadikan sumber daya di sekolah itu belum Bapak Ibu temukan, sing belum ditemukan itu apa saja kira-kira, lah ini bisa dicari dan seterusnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dalam PI5 nanti itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Kemarin Bapak Ibu sudah mempraktikkan itu. Diskusi panjang lebar baik bersama fasil maupun instruktur. Ini sangat luar biasa, kemarin kami juga mengamati berkaitan diskusi Bapak Ibu di ruang kolaborasi, ataupun mungkin di ruang elaborasi itu bersama fasil maupun instruktur sudah dikupas tuntas berkaitan dengan pengambilan keputusan. Lah berdasarkan hasil pemetaan Bapak Ibu yang dilakukan, ini bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ya. Kemudian apa hal yang menurut Bapak Ibu itu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi. Ini terus dan seterusnya, kemudian juga silakan dituangkan di sini, nanti jawabannya logis atau tidak akan digali lagi oleh Bapak Ibu. Maksudnya akan dikonfirmasi. Jadi Bapak Ibu silakan menuangkan jawaban ini itu yang dalam kondisi real, ya, dalam kondisi real. Jangan sampai mengada-ada jawaban, jadi kalau tidak ada ya bilang saja tidak ada. Karena ini berkaitan dengan pengembangan. Karena dimulai dari diri sendiri itu boleh dikatakan nol besar, nanti akan berkembang dan seterusnya. Jangan sampai sudah geremboko besar, kemudian malah mengecil dan seterusnya. Harapannya begitu Bapak Ibu. Jadi jawaban sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu, ini nanti juga akan digali. Apakah pengalaman yang terjadi, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, itu yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, pengucapan ini jangan sampai kadang-kadang ini sepele tetapi kadang-kadang jadi gawe ini Bapak Ibu. Kuwi D5 apa D5? Nah, D5 itu berarti buah Bapak Ibu. Kalau D5 itu ada kebimbangan dan sebagainya. Ya.
Ini kemarin sudah dikupas tuntas, sudah didiskusikan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, diskusinya sampai berdarah-darah dan sebagainya yang sangat luar biasa, tapi semuanya sudah masuk akal. Bapak Ibu sudah bisa menuangkan, bisa membedakan itu di 5 etika atau yang dan sebagainya, itu bisa disampaikan lewat diskusi yang sangat-sangat luar biasa, baik bersama Fasil maupun bersama instruktur kemarin. Ini setiap ada kegiatan rukol maupun elaborasi, itu kadang-kadang juga kami sangat-sangat selalu menyempatkan. Bisa menyempatkan walaupun hanya nengok sebentar atau kadang-kadang juga hadir sampai selesai begitu. Kalau tidak ada kegiatan yang sangat-sangat penting dan seterusnya. Kemudian nomor 5 ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prinsip langkah yang dipelajari di modul 3.1. Dan nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi berkaitan dengan modul 3.1, langkah-langkah, prinsip-prinsipnya seperti apa berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya, ini. Kemudian juga akan digali lagi apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan itu. Nih, ini nanti tuangkan juga di sini Bapak Ibu. Berikutnya, nanti kita juga akan berdiskusi berkaitan dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, tentunya Bapak Ibu sampai saat ini mungkin sudah ada yang namanya program. Nah, programnya apa? Silakan Bapak Ibu, ini rancangan Bapak Ibu sendiri atau mungkin bersama teman sejawat yang lain, ini nanti bisa dijelaskan di sini. Apakah Bapak Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid misalnya. Nah, programnya yang berdampak pada murid apa misalnya? P5 misalnya, oh bisa programnya dilaksanakan. Membuat apa? Ini. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran, ekstrakurikuler dan seterusnya. Ya, ini pasti ada seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan digali berkaitan dengan program yang berdampak pada murid. Nah, bentuknya ini nanti seperti apa bentuk programnya? Programnya apa? P5, ekstrakurikulernya apa dan seterusnya. Nanti mungkin berbeda-beda. Ya, ini nanti diceritakan. Tentunya dukungannya seperti apa, pasti akan berbicara ini Bapak Ibu kalau berkaitan dengan program. Dukungan apa saja yang Bapak Ibu perlukan, kemudian apa yang menjadi tantangan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Itu pasti, ya, yang namanya program pasti. Ya, ada dukungan, tantangan, dan untuk menghadapi tantangan itu yang seperti apa. Nah, setelah itu PP juga akan menggali berkaitan dengan perkembangan komunitas praktisi. Ini kayaknya sudah dikupas tuntas ketika Loka 2 kalau nggak salah ini, komunitas praktisi. Ya. Ini akan digali lagi. Sampai sejauh mana ini Bapak Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak Ibu. Maksudnya proses belajar Bapak Ibu saat ini. Itu pengaruhnya seperti apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu menciptakannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian adakah apa saja perubahan yang menyenangkan atau bahkan mungkin menyedihkan? Karena apa? Untuk membentuk bahkan melaksanakan komunitas praktisi itu memang sangat-sangat susah Bapak Ibu. Apalagi mengajak teman di sebelahnya, kalimatnya cuma sederhana saja. Alah,
Kalau sudah ada kalimat halah, itu sudah semuanya ambiar semuanya. Ya, tidak ada pendukungan sama sekali. Ya, ini. Memang berat untuk membentuk komunitas. Kalau membentuk itu mungkin mudah, tetapi untuk merawat, kemudian menindaklanjuti dan seterusnya itu yang sangat berat untuk mempertahankan dan seterusnya. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan dalam komunitas praktisi tersebut? Dukungannya seperti apa? Ya, ini Bapak Ibu, ini sudah lama ini, hampir-hampir lupa berkaitan dengan komunitas praktisi, bahkan mungkin sudah ditinggal jauh, lebih-lebih setelah kegiatan program CGP selesai menjadi grup penggerak, komunitas praktisinya hilang, ya, tidak berbekas lagi. Dulu gencar-gencarnya ini, wah sregep sekali, 1 minggu sekali mengadakan komunitas praktisi, 2 minggu sekali dan seterusnya, 1 bulan paling tidak pasti mengadakan pertemuan dan seterusnya. Tetapi setelah ini nyaris hilang dan seterusnya. Itu mungkin tidak sana dan tidak sini Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ide-ide yang cemerlang dari Bapak Ibu berkaitan dengan komunitas praktisi, apalagi mendukung proses pembelajaran yang berdampak pada murid, saya yakin dan percaya pasti akan langgeng. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, nanti yang paling banyak Bapak Ibu, di PI 5 ini akan digali paling banyak itu nanti ini Bapak Ibu. Ini kemarin sudah dipraktikkan ketika Loka 4. Bapak Ibu sudah praktik coaching kemarin. Praktik mengamati video teman. Mengamati proses pembelajaran, kemudian membuat pertanyaan pra-observasi, membuat pertanyaan pasca observasi, kemudian selama observasi itu apa saja yang dilakukan, dan seterusnya. Ini nanti akan digali banyak Bapak Ibu, karena ini sangat-sangat penting, karena nanti ini akan materi ini nanti ini masuk dalam LMS. Jadi semua PP setelah kegiatan ini akan memasukkan nilai-nilai CGP pada LMS. Ya, tentunya dengan mengikuti rubrik yang sudah ada. Nah, rubriknya seperti apa nanti akan saya tampilkan setelah yang satu ini Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Ya. Ini dialognya nanti yang paling banyak ini, Pak Bu. Ya, nanti Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching berkaitan dengan pra-observasi, kegiatan observasi, bahkan pasca observasi itu yang seperti apa, yang dibicarakan dan seterusnya. Nah, kemudian juga melakukan ini Bapak Ibu, percakapan umpan balik. Dalam percakapan itu CGP menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Kemarin Bapak Ibu sudah mempraktikkan semua ya Bapak Ibu dengan teman sejawat? Sudah Bapak Ibu? Ampun, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah berarti sudah dipraktikkan semua ini. Karena memang tagihan untuk setelah Loka kemarin itu adalah praktik ini, yaitu supervisi kunjungan pembelajaran di kelas. Nah, ini dipraktikkan. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti juga akan mengisi form-form berkaitan format wawancara, pra-observasi, kemudian juga mengisi format atau form ketika observasi dan juga pasca observasi. Kemudian sampai pengembangan diri dari teman sejawat Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih kemarin, ya. Dan saya khawatir kemarin kalau Bapak Ibu belum melaksanakan praktek ini,
kebetulan teman sejawat Bapak Ibu mengajarnya kelas 6. Waduh, ini kelas 6 sudah ujian, ini enggak bisa untuk praktik dan sebagainya. Padahal yang saya teman sejawat saya paling dekat, walaupun dekat-dekat kan ada yang paling dekat, yang paling saya pilih itu sudah mengajar kelas 6 nih, bagaimana Pak ini dan sebagainya. Nah, alhamdulillah ini sudah melaksanakan kegiatan semua, berarti Bapak Ibu sudah besok bisa menceritakan berkaitan dengan kegiatan sebelum, kemudian ketika, dan setelah pasca Operspark. Kemudian percakapan rencana area pengembangan. Nah, nanti ini kita sampaikan setelah apa itu di form berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nanti seperti apa percakapan yang harus digali di area pengembangan ini. Karena area pengembangan pada kegiatan observasi atau kunjungan pembelajaran, supervisi, itu secara umum kan ada tiga bagian nanti. Nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, rencana aksi pengembangan diri. Hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat itu dicatat pada lembar atau format yang diambil dari modul 2.3. Ya. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti melalui PP Bapak Ibu masing-masing akan dikirimi form ini, termasuk lembaran ini nanti akan dikirim Bapak Ibu. Ini sebagai acuan Bapak Ibu ketika besok digali berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu selama 1 bulan terakhir ini. Nah, ini seperti apa kegiatannya, rancangannya, dan seperti apa, silakan dituangkan dulu, dan nanti baru dikonfirmasikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu pasti ada kegiatan refleksi. Ya, ada kegiatan refleksi. Nah, refleksinya apa? Ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menilai atau menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Bapak Ibu itu paling dikuasai? Materi yang paling dikuasai itu apa? Ini nanti bisa dijelaskan. Kemudian juga materi yang paling membingungkan. Ini tolong diceritakan. Sehingga nanti PP juga bisa komunikasi dengan Fasil. Pak Bu, ini CGP masih banyak kekurangan atau diperdalam dengan materi ini. Ini nanti bisa komunikasi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pemasukan dari refleksi dari CGP. Ya. Makanya setiap akhir dari pendampingan pada CGP pasti saya tanya ini apa yang perlu saya sampaikan. Ya, kesulitan Bapak Ibu dan seterusnya, sehingga kami bisa komunikasi baik dengan Fasil maupun instruktur, sehingga nanti Fasil akan memperdalam lagi, bukan mengulang tetapi memperdalam materi yang sudah disampaikan, tetapi Bapak Ibu masih merasa kurang dalam dan seterusnya. Ya, intinya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu ini kan tugas menjelang PI 6 ini ya. Ini tugas menjelang PI 6, ini tidak usah diabaikan aja dulu, karena ini tugasnya setelah ada loka, kemudian menjelang PI 6. Tentunya Bapak Ibu ditagih ini. Kemarin ini sudah didiskusikan Bapak Ibu, atau mungkin sudah Bapak Ibu ini? Halo Bapak Ibu? Sudah berdiskusi berkaitan dengan aset Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Iya, ini iya sudah semuanya. Ini besok akan diulas kembali berkaitan dengan PI 6 nanti. Ya, diulas kembali buktinya seperti apa, bukti fisiknya seperti apa, tetapi besok ini tagihan. Jadi Bapak Ibu kalau belum melaksanakan ini ya segera saja ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini kemarin sudah didiskusikan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan lembar diskusi ya, lembar diskusi.
Ya, sekali lagi ini nanti akan saya bagikan. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas ini Bapak Ibu. Ini besok yang paling banyak dipertanyakan oleh pendamping praktik di lapangan ini Bapak Ibu. Ya, ini. Karena ini yang nanti akan PP akan mengunggah nilai Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi ini. Itu Bapak Ibu. Kembali coba saya lihat ya. Sebentar Bapak Ibu. Tampak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini Bapak Ibu. Penilaian praktik supervisi CGP kepada teman sejawat. Ini yang melakukan adalah Bapak Ibu. CGP kepada teman sejawat. Ya. Nah, pelaksanaan ini ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan ini di kelas, nanti akan digali oleh PP. Sebagai seorang calon pemimpin pembelajaran, itu CGP juga sudah dibekali, saya yakin ini sudah dibekali untuk mempraktikkan praktik coaching. Nah, pada kunjungan pendampingan individu 5, PP akan menilai CGP saat melakukan coaching. Dalam konteks rangkaian supervisi akademik kepada rekan sejawat di sekolahnya. Aspek penilaian pada rubrik ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kemitraan setara, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tetapi besok PP tidak berkunjung ke kelas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mempraktikkan ini. Kalau toh masih ada, cukup mungkin kalau Bapak Ibu PP meminta, coba saya tak lihat videonya ketika Bapak Ibu wawancara misalnya. Oke, mungkin masih ada videonya Bapak Ibu ya? Masih ada. Bapak. Iya, mungkin di samping form yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu, mungkin nanti besok itu PP akan minta melihat video ketika Bapak Ibu melakukan praktik itu. Praktik praktik observasi, kemudian supervisi, dan kegiatan paskanya itu seperti apa. Nah, kemudian ini ada, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menggunakan prinsip coaching ini dalam menggali potensi atau pertanyaan ketika kemudian pasca. Kemitraannya seperti apa? Tujuan itu ditetapkan oleh teman sejawat yang mengajar. Bukan Bapak Ibu sebagai CGP, sebagai supervisor. Tetapi ditentukan oleh guru yang mengajar. Ya, ini. Kemudian yang kedua, tidak menggurui atau memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagai pengalaman. Karena apa? Kita sejajar, mitra. Ya. Jangan sampai kita malah merasa lebih tahu segalanya, tidak. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menggalinya hanya 1 sampai 2, nanti ada ini Bapak Ibu. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ini. 8 kriteria ini. Nah, ini. Oke. Ini nanti Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan semuanya biar Bapak Ibu tahu berkaitan dengan rubrik. Saya kalau poinnya 4 itu apa saja yang harus kami lakukan. Nah, ini. Oke. Kemudian proses kreatif. Kreatif dalam arti
membangun pertanyaan yang positif, pertanyaan yang bisa berkembang, pertanyaan yang berbobot. Sekali lagi, pertanyaan berbobot itu tidak harus pertanyaan yang sulit, bahkan tidak bisa dijawab oleh teman sejawat. Pertanyaan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Sekali lagi, rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Kalau di persentase, itu Bapak Ibu hanya 20, yang 80-nya, 80% itu adalah yang teman sejawatnya. Itu dalam percakapan. Kemudian mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat, dan menanyakan. Ini harus mendengarkan full, mendengarkan penuh. Tidak bisa disambi dengan WA-an dan sebagainya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu misalnya pegang HP ketika proses wawancara hilang, apa yang dikemukakan oleh teman sejawat tadi hilang. Karena apa? Konsentrasi Bapak Ibu sudah berubah, yaitu di HP, WA, dan seterusnya. Jadi semuanya Bapak Ibu ketika melakukan proses ini adalah mendengarkan secara penuh. Ya, ini. Gali pertanyaan. Kalau pertanyaan jawabannya terlalu melebar, giring lagi pertanyaan ke kata kuncinya sehingga kembali fokus lagi dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali Bapak Ibu. Jadi menggali potensi teman sejawat Bapak Ibu itu. Ya, ini. Kemudian memaksimalkan potensi kira-kira menggali potensi yang ada pada teman sejawat Bapak Ibu itu meliputi ini. Percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Siapa yang menindaklanjuti? Tindak lanjutnya adalah berasal dari teman Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu, ini loh tindak lanjutnya langsung, kalau boleh dikatakan bahasanya agak kasarnya Bu Umi, orang sadar apa ya lambene selak gatel menjawab dewi dan sebagainya, biar muncul dari teman Bapak Ibu itu seperti apa. Bapak Ibu cukup memberikan pertanyaan apa itu yang sifatnya menggali. Jawaban dari pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban lagi dan seterusnya. Nah, kemudian percakapan akan ditutup, disimpulkan oleh rekan sejawat Bapak Ibu. Yang menyimpulkan mereka, bukan Bapak Ibu. Dia akan menemukan jawabannya sendiri. Karena teknik coaching itu. Itu Bapak Ibu. Lah ini rubriknya Bapak Ibu. Nah ini. Kalau memenuhi hanya 1 sampai 2, oh nilainya skornya hanya 1. 2 misalnya jawabannya hanya ini. Kriterianya 3 sampai 4. Kategori 3 5 sampai 6. Kemudian 4 berarti semuanya mencakup ke-8-nya ini. 1 sampai 8 mencakup semua. Kelihatan semuanya, tampak gitu ya. Tampak. Jadi nanti tampak atau tidak kita akan diamati ketika proses wawancara Bapak Ibu itu kelihatan enggak itu semuanya dan sebagainya. Ya, ini akan diamati oleh PP walaupun tidak langsung di lapangan, tidak mungkin hanya lewat rekaman sejenak dan isian atau form yang sudah disodorkan oleh Bapak Ibu CGP kepada PP. Nah, oleh karena itu, ini sebagai PP itu akan mengamati Bapak Ibu apakah JPK itu menerapkan prinsip ini. Ya, ini nanti akan diamati ini Bapak Ibu. Prinsip tersebut melaksanakan 3 tahap coaching ini. Ya, ketiga-tiganya apa itu? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini Bapak Ibu berikutnya ini Bapak Ibu tekniknya. Ini rubriknya. Prasupervisi. Ini apa yang ditanyakan, apa yang didiskusikan.
ini mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi. Jadi Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan rekan Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan nanti kompetensi apa tuh yang akan kami gali dan sebagainya. Yang kami amati, bukan kami gali, yang akan kami amati secara fokus. Ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Menanyakan kompetensi area apa yang ingin dikembangkan oleh teman sejawat. Sekali lagi, secara umum area dalam proses supervisi itu kan ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah area mempersiapkan lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang pertama. Kemudian area yang kedua adalah proses pembelajaran. Dan area yang ketiga itu adalah asesmen. Nih. Lah, yang mau diamati itu yang mana? Ini kan ditanyakan oleh CGP kepada teman sejawat. Tetapi karena Bapak Ibu itu adalah praktik, hendaknya adalah lengkap. Jadi semua bagian, ada 3 bagian itu diamati semua. Diamati semua. Karena ini nanti masuk dalam rubrik penilaian. Tetapi mungkin kalau yang sebagian-sebagian ini maksudnya itu ketika mungkin lain waktu. Boleh kok. Pak, Bu, coba saya ketika ulang tolong deh, aku diamati ketika saya menyiapkan lingkungan belajar. Tolong seperti apa. Kemudian saya dalam menyampaikan kondisi sosial emosional seperti apa, saya diamati dan sebagainya. Ini adalah merupakan bagian area-area. Area yang spesifik maksudnya. Nah ini, dari area ini masih ada area yang spesifik. Dari kecil 3 itu tadi masih di fokusnya apa sih nanti yang nah ini permintaan khusus maksudnya yang spesifik. Ya, mendapatkan penekanan. Itu Bapak Ibu. Makanya banyak ini. Kemudian juga menyampaikan tujuannya. Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Yang diharapkan oleh teman sejawat Bapak Ibu ketika nanti pelaksanaan supervisi di akhir, nanti tujuannya itu seperti apa? Ini digali, ditanyakan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, baru setelah ada wawancara pra, baru masuk kegiatan ini Bapak Ibu, observasi. Ini Bapak Ibu masuk kelas. Nah, ketika observasi ini, catat yang terlihat, terdengar pada saat teman sejawat itu mengajar. Jangan sampai beropini, berasumsi. Makanya hadir penuh. Tidak bisa hanya mendengarkan di luar. Tidak melihat yang mengajar atau teman Bapak Ibu. Karena apa? Gerak-gerik tingkah laku guru, murid, dan sebagainya, ini tidak lepas dari rekaman Bapak Ibu. Tidak lepas dari potret Bapak Ibu. Jadi kegiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh guru itu silakan dicatat. Termasuk percakapannya mungkin negatif, positif dan sebagainya, ini masuk catatan Bapak Ibu. Terutama adalah yang yang negatif dan sebagainya. Sampai mungkin memindahkan siswa aja mungkin nanti dia akan digali di pra. Kenapa tadi Pak atau Ibu kok memindahkan anak itu ke depan ya? Nanti kan Bapak Ibu itu akan cerita dan seterusnya. Bahkan sampai posisi menulis ketika di papan tulis pun ini akan diamati. Oh Bapak Ibu tadi menulisnya kok membelakangi siswa ya. Lebih baik mungkin miring Bapak Ibu sehingga
ketika menulis anak-anak masih kelihatan semuanya, jangan di belakang dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kecil itu ini juga akan disampaikan. Jadi catatan-catatan Bapak Ibu selama mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, tolong disampaikan. Jangan ada yang diumpetin. Diumpetke malah sing negatif, WAPKB kok kan sing. Lah ini ngerti nih. Taunya yang praktik yo baik semuanya. Karena apa? Dalam supervisi itu kan menemukan hal-hal yang kurang baik. Harapannya apa? Ada peningkatan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi catatan-catatan ini selama observasi dimunculkan ketika ini ketika pasca observasi. Apa? Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan seperti apa dan sebagainya. Atau mungkin kalau saya, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran ini? Kalau Bapak Ibu menilai kira-kira pembelajaran Bapak Ibu itu berapa persen, atau kalau rentangan 80 sampai 100 berapa Bapak Ibu? Ini. Silakan untuk teman sejawat menilai dirinya sendiri dulu. Ya. Kadang-kadang mereka tidak berani untuk menilai lebih tinggi daripada supervisornya. Itu biasanya seperti itu, malah lebih rendah dan sebagainya. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kondisi-kondisi yang dirasakan oleh teman sejawat ketika melaksanakan kegiatan praktik itu ditanyakan juga dan sebagainya. Ini. Kemudian menyampaikan catatan, dan ini tadi catatannya apa disampaikan, sehingga praktik berikutnya teman sejawat Bapak Ibu itu ada peningkatan atau perubahan, tidak mengulang kesalahan yang terjadi ketika di supervisi itu. Harapannya begitu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan. Ya. Misalkan aku mau kok cek kurang ini ya, besok saya ini lagi deh dan sebagainya. Misalnya dia nanti akan cerita tentang itu. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan pendampingan individu 5. Nanti Bapak Ibu pendamping praktik akan banyak melihat berkaitan dengan praktik Bapak Ibu ketika melaksanakan kunjungan pembelajaran atau supervisi ini. Dengan teknik coaching, prinsipnya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bapak Ibu, berkaitan dengan format yang sudah kami sampaikan, kemudian apa saja kegiatan Bapak Ibu ketika PE 5 nanti, ini sudah kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi berkaitan dengan teknis, ya sekali lagi berkaitan dengan teknis. Kita pada malam hari ini tidak membahas berkaitan dengan materi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa diisi dengan tanya jawab. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Hartini. Bu Hartini, matur nuwun. Terima kasih Bapak atas panjang lebarnya penyampaian penyamaan persepsi pada malam hari ini. Untuk melanjutkan kegiatan kita yaitu tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, mari Bapak Ibu kita semangatkan dulu dengan ice breaking-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memimpin ice breaking? Monggo Bu Anarianti, adakah? Bu Anarianti bisa memimpin ice breaking? Bu Anarianti bisa memimpin untuk ice breaking? Tidak ada? Monggo Bu
Tri Pak Endang. Andwi saja itu Bu sudah senyum-senyum Pak. Oh, Pak Nah, Andri. sudah Oh, mana? senyum-senyum nih Monggo. nih. Nggih, Pak Andwi monggo Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Pak Andri. Monggo pimpin SPK Pak Andri. Iya. Nangis kula saya. Biar semangat dulu sebelum tanya jawab sambil memikirkan apa yang kemungkinan akan kita diskusikan bersama. Monggo Pak Andre, semangat Pak. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Kita memandang Pak Andre bersama-sama. Yuk. Terima kasih Bu Hartini. Ini agak mumet juga ini ya. Dengan apa pas paparan Pak Rohib. Ternyata banyak banget yang harus dikerjakan. Ya, tapi tetap semangat. Harus tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Agus tadi sudah menunjuk untuk kegiatan SPK. SPK-nya cukup mudah saja Bapak Ibu. Karena ini juga malam minggu. Saya tahu juga banyak kegiatan juga menghadapi setelah kegiatan ujian kelas 6 ini nggih. Untuk SPK-nya nanti yang sudah pernah kami laksanakan pada waktu rukol, yaitu tentang membudayakan tentang bahasa Jawa lagi, Bu. Jadi seperti itu. Nanti yang saya tunjuk nanti akan menjawab soal dengan menggunakan bahasa Jawa, dijawab dengan bahasa Jawa. Contoh saja, telu tambah telu, nyun sewu, sing angil sithik nggih, sing angil sithik. 11 tambah 11 Pak Rohib pinten? Dijawab dengan basa krama alus niki nggih. Pak Rohib monggo, 11 tambah 11. Masih Pak Rohib itu pakarnya kok malah Bu. Ben. Nanti Pak Rohib biar ngasih ke Pak Edi gitu maksudnya. Jadi saling lempar pertanyaan tapi menggunakan bahasa Jawa. Pak Rohib monggo 11 tambah 11 nih Pak Rohib. Masih unmute Pak? Nggih, kalih likur. Kalih likur, nggih monggo. Lempar ke siapa Pak monggo? Nggih, sekawan tambah 3. Pak Agus. 7 Pak. Wah, 7. Saya ini Pak. Nggih, Pak Agus. 1 setunggal ditambah 3 Pak Lukman. Kawan Pak. Monggo Pak Lukman dilanjut. Sing angil Pak Lukman. Pitu ping pitu. Pak Eko. Pak Eko. Pitu ping pitu Pak Eko. Sekawan doso songo. Nah, monggo Pak Eko dilanjut. Ben karo mikir barang malam minggu sepaneng ayo terus. 12 ditambah kalih welas. Pak Ali Sodikin. Pak Ali Sodikin. Enggak ada, berarti saya ganti ya. 13 ditambah kalih welas. Bu Siska. Siska, monggo. 13 tambah 12. Selangkung, Pak. Pak Rohib, leres boten Pak Rohib. Anggi mawon. Mohon. Monggo, Mbak Siska, ke siapa? Ke Pak Budi Kurniawan. Nggih, monggo. 17 tambah kalih welas. Lah mau selangkungnya urung bener kok, Bu. Selangkungnya mboten dereng leres nggih, mau Pak Eko pinten Pak Eko sing leres Pak Eko? Nyuwun pirsa Pak Rohib mawon ingkang dados pakar basa Jawi. Sing leres niku selangkung selawe napa kalih dasa gangsal Pak Rohib? Nggih, selawe mawon lah. Selangkung Bapak. Nggih. Selangkung.
Nggih, nyuwun sewu niki sedikit mawon juga memperkenalkan tentang budaya bahasa Jawa ngoten ice breaking-nya. Jadi agak sepadan tapi fokus dengan bahasa Jawa. Kemarin agak asik saling lempar karena pertanyaannya angil-angil nggih. Lah iki ben kersane mangke mempelajari tentang bahasa Jawa kembali. Setunggal malih nggih nyuwun sewu ke Pak Edi kula. Selangkung selawe ditambah 50 pinten Pak Edi? Mbok menawi kula dapat sepatu melih mengke. 7 dosa gangsal. Leres mboten? Pak Leres. Leres. Leres wong kopine pun anu kalih gelas kok. Nggih, mpun Pak Edi. Nggih mpun ngoten sewu hanya untuk memperkenalkan mawon bahasa Jawa. Monggo Ibu, matur suwun. Nggih, matur nuwun sanget Pak Andre. Tambah semangat, tambah seger untuk pengayaan bahasa Jawa. Nah, memang untuk bahasa Jawa ini di kalangan anak-anak kita masih banyak kurang lebih mudah bahasa Inggrisnya katanya Bapak. Selangkung nopo selawe. Nah, dalam kromonya kadosipun selangkung. Nah, nek selawe niku madya. Nek mboten kelintu mekaten. Terus nek 26 nggih mboten kalih dosa 6 mboten nggih tetep 26. 17, 28, 29, 3 dosa. Nyun sewu Kak Hartini. Alhamdulillah mekaten mari Kak Hartini. basa Jawa. Nggih, Nyun sewu saderengipun. dalem-dalem monggo. Awit menika Pak Rohib menika kan pranata cara kondang. Menika nggih sampun diwisuda napa? Babakan basa krama. Lajeng Budiah niku nggih guru basa Jawa. Lah nek Pak Rohib ngono wau ngendikan bilih sing ingkang leres menika selawe mboten selangkung. Lah niki kersane dados napa ngilmu enggal mungguh kita sedaya ngoten. Monggo Pak Rohib ingkang leres dos pundi Bapak. Matur suwun. Kula nggih wedi, Pak. Mun nak sengeni Budiah matur suwun sengeni Budiah mangke. Bener kan, Bu? Matur nuwun. Aja matur suwun. Kula nggih mboten purun kawon menika menawi mekaten. Meskipun kawula mboten dipun wisudakaken basa Jawi namung kawula nggih warga asli Jawi Tengah. Nyun sewu Pak Rohib. Matur suwun Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab malam hari ini karena waktunya juga kita akan menghormati panjenengan semua. Kita buka satu termin dulu dengan 3 penanya. Semoga Pak Andre dipersilahkan. Mboten Ibu nyuwun sewu kepencet. Nah itu Resden itu Pak Andre Resden itu kepencet Bu nyuwun sewu. Mumet mikir ke tugasnya Pak Rohib niki mau Bu. Nyuwun sewu. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu, niki wajah kula Bu Suwartini tapi di situ tertera Bu Wiwin nggih karena ini tadi terjadi error dalam komputer update sehingga ternyata muncul orang lain ini ya. Akunnya orang lain akhirnya ya tetap saya gunakan Wiwin ini. Nah, sementara yang Bu Suwartini asli itu tidak bisa muncul suaranya. Sehingga menggunakan dua alat ini. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan, jika tidak ada yang bertanya berarti dianggap jelas semuanya. Sehingga kalau sudah jelas berarti langsung kita silakan Bu Tuti Murbiati. Semoga Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Melihat dengan tugas-tugas yang Pak Rohib tadi jelaskan sangat banyak, nggih.
dalam waktu yang sehari itu nanti saya kan melihat di LMS, Bu, dan saya sudah melaksanakan peras sama observasi. Kemudian di LMS itu ada pasca observasi yang dilaksanakan dengan dihadiri oleh pengajar praktek begitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat tugas yang begitu banyak dilaksanakan di PI 5 nanti, pasca observasi jika dilaksanakan bersamaan itu apakah cukup Bu waktunya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pasca observasi itu bisa dilaksanakan sebelum PI 5? Tetapi kalau di LMS itu kok dilaksanakan bersamaan dengan kehadiran pengajar praktek. Begitu, itu yang membuat saya bingung, Bu. Ngonten. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Sumangga Pak Rohib untuk bisa diberikan penjelasan atas pertanyaan Bu Tuti. Pertanyaan yang pertama, apakah mungkin waktu yang tersedia itu untuk bisa mencukupi sampai ke pasca observasi, sementara tugas-tugasnya yang sekian banyak itu. Apakah bisa pasca observasi disampaikan di lain kesempatan PI 5. Semoga Pak Rohib dipersilakan. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama berkaitan dengan waktu ya, tugas-tugas tadi ya. Ya. Ini kan masih ada waktu. Kalau PE dimulai rentang tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31 ya. Pokoknya mulai tanggal 22. Ini masih ada waktu kurang lebih 1 minggu, Bapak Ibu. Menurut saya masih cukup banyak waktu. Tapi Pak ujuk ngoreksi barang, Pak ngawasi dan sebagainya, mbek sambil ngawasi ngadepi laptop ngono, Bu. Nggih. Saya yakin memang waktunya apa ya boleh dikatakan untuk panjenengan karena waktunya hanya 6 bulan. Kalau dilihat dari angkatan yang kemarin khususnya angkatan 4 ya, Pak Dua Gerobokan. Itu kalau dilihat dari JP-nya kan lebih banyak panjenengan. Neng waktunya lebih mepet. Kalau dulu polanya 306, waktunya itu 9 bulan. Panjenengan itu polanya menggunakan 310, tetapi waktunya 6 bulan, memang lebih pendek Bapak Ibu. Nah, sehingga memang kegiatan panjenengan itu dimepet-mepetkan dan sebagainya itu. Makanya 1 hari rukol, besok rukol lagi, kemudian 1-2 hari lagi elaborasi dan seterusnya. Sehingga seakan-akan Bapak Ibu itu tidak kober apa itu ngelonjor ke dengkul dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu saya minta untuk bisa membagi waktu dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, bagaimanapun juga itu kan harus dipenuhi Bapak Ibu, harus dipenuhi karena memang itu tugas kami itu kan di lapangan. Ya untuk mengamati di lapangan ya seperti ini ojo dianggap debt collector tugasnya Pak Rohib dan kawan-kawan ini nagih tugas kok debt collector. Bukan itu Bapak Ibu, tetapi memang kami ditugaskan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Sudah sering saya katakan Bapak Ibu itu kan ditangani oleh 3 komponen dari apa itu fasilitator, ada instruktur yang lewatnya adalah lewat dunia maya dan kami PP itu kan secara langsung untuk ketemu Bapak Ibu melihat kondisi di lapangan. Gitu Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan waktu. Mohon untuk bisa memanfaatkan. Kemudian dengan berkaitan dengan percakapan pasca Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu, memang idealnya itu kami tahu Bapak Ibu ketika wawancara. Tetapi kan kami bisa juga melihat video Bapak Ibu yang sudah direkam, kemarin sudah dikirimkan dan sebagainya. Sering saya katakan waktu saya kan sering jadi korban CGP angkatan 4 ini.
Saya itu korban CGP angkatan 4 sering digunakan untuk praktik Bapak Ibu. Wes pokoknya saya dianggap teman sejawat, sering di apa ya, di coaching, kemudian disuruh dipraktik, di video dan sebagainya. Nah, untuk angkatan kemarin juga cuma dilihatin apa ya Bu, videonya. Jadi tidak wawancara secara langsung, tapi itu sudah diambil kemarin-kemarin. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah mengambilkan kemarin, ini videonya kan masih ada. Nanti bisa dilihatkan oleh PP Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah pikir bentoyong berkaitan wah aku kok dipraktik mana aku suruh ngoceng teman sejawat saya. Enggak, rekaman kemarin masih ada, silakan ditampilkan lagi. Gitu Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih Pak. Begitu Bu Tuti, mungkin bisa diterima. Izin, Bu Ardini izin nambahi. Oh, monggo. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya izin nambahi sekaligus kalau ini bisa disepakati ya. Jadi waktu PI itu kan memang dalam waktu kemarin waktu PI 4 kan PP kan menyampaikan pesan apa-apa yang harus dilakukan sampai pelaksanaan PI 5. Jadi CGP ini kan dalam rentang dari PI setelah PI 4 kemudian sampai PI 5 ini kan CGP kan memiliki tugas untuk membimbing teman sejawat mulai dari merancang RPP berdiferensiasi, artinya ini juga diseminasi ya, diseminasi kepada rekan sejawat. Jadi CGP membimbing rekan sejawat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, membuat RPP. Kemudian dari bimbingan pembuatan RPP itu rekan sejawat mempraktekkan, kemudian CGP ini menjadi observer, melakukan observasi, supervisi dalam pelaksanaan pembelajaran itu dan itu direkam. Jadi pelaksanaannya observasi pembelajaran teman sejawat hasil dari RPP itu sebelum PI. Ini perlu disepakati. Jadi ketika nanti kita PI 5 itu sekaligus tadi ada pertanyaan apa-apa yang sudah CGP laksanakan 1 bulan ini ya, jawaban yang paling inti, yang paling pokok adalah pembimbingan itu, menceritakan pembimbingan teman sejawat dalam membuat RPP, terus nanti ditindaklanjuti seperti apa, adakah permasalahan, hal yang sudah baik seperti apa, kemudian termasuk menceritakan proses observasi, dan itu di video. Jadi, setelah nanti percakapan-percakapan seperti lembar pertanyaan tadi, CGP ini melaksanakan coaching. Jadi PP ini observasinya observasi coaching waktu PI 5. Jadi kami harapkan kita sepakati saja kalau nanti observasi pembelajarannya kok pada saat PI selain memakan waktu itu juga malah observasi masih diobservasi. Jadi CGP ngobservasi teman sejawat, PP-nya yang ngobservasi CGP saat observasi kan lucu. Jadi silakan teman-teman ini sebelum PI 5 ini melaksanakan observasi pembelajaran dan direkam. Ini kan tahapannya memang melaksanakan bimbingan, ini pembimbingan pembuatan RPP. Nah nanti saat PI 5 itu ya seperti biasa refleksi, kemudian ada proses coaching di situ, coaching pasca observasi yang dilaksanakan teman-teman CGP, observasi pembelajaran yang dilaksanakan teman-teman CGP itu setelah itu coaching, di coaching. Nah, PP ini mengobservasi proses coaching. Mungkin itu tambahan saya. Jadi sama-sama enak. Jadi nanti bukti bahwa teman ini sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya nanti ditunjukkan videonya kepada PP. Kita juga bisa menanyakan ke rekan sejawat juga dan proses bimbingannya seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Artini. Nggih, siap monggo Pak Edi. Nggih, siap monggo Pak.
Siap, terima kasih Pak Eko. Mungkin masih ada Bapak Ibu PP yang mau menambah atas pertanyaan dari Bu Tuti? Tidak ada? Bagaimana dengan Bu Tuti? Bisa diterima? Nggih, Ibu. Sebenarnya saya juga Baik. sudah melaksanakan di paskanya, Siap. tetapi setelah melihat di LMS kok harus dihadiri pengajar praktek. Lah itu yang buat saya bingungnya hanya di situ. Bisa boleh dilaksanakan sebelumnya, malah alhamdulillah sudah selesai juga. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi suatu misal di dalam PI itu nanti ada yang belum terselesaikan, itu nanti atas kesepakatan bersama dengan PP-nya, sehingga PP nanti akan memasukkan dalam LMS-nya jika PI tersebut masih ada tugas yang belum terselesaikan. Tapi usahakan tepat waktu saja bisa terselesaikan semua. Begitu Bapak Ibu, bagaimana strategi kita dalam menyikapi hal-hal tersebut. Terima kasih Bu Tuti. Baik, berikutnya ada Pak Bu, Eko sama-sama. Budiono. Yang raise hand, monggo dipersilahkan Pak Eko. Ya, terima kasih Kak Artini. Bu Artini, mohon maaf. Biasa manggil Kak ini. Langsung saja, ini saya ingin bertanya, dalam proses observasi itu kepada teman sejawat itu, ini kan sudah kami ada video lengkapnya. Nah ini apakah ya selama itu atau kita ambil beberapa menit saja untuk pembuatan video yang nanti bisa kita tunjukkan kepada PP pada saat PI. Kemudian yang kedua, untuk Pak Edi tadi menyampaikan dan biar satu kata dan juga membuat kesepakatan bahwasanya untuk nanti kegiatan PI 5 itu semua sudah dilaksanakan dan tidak usah pelaksanaan coaching maupun observasi yang dihadiri oleh PP. Terima kasih Pak Edi, dan harapan saya kepada semua teman-teman JGP se-Kabupaten Grobogan di Angkatan 7 ini agar ini bisa diindahkan, harapannya biar satu kata. Terima kasih, itu Kak, mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih Pak Eko Budiono. Kami persilakan kepada Pak Rohib untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Eko Budiono, di mana Bapak Eko Budiono tadi menanyakan bahwa video yang dibuat oleh para JGP itu sangat lengkap. Nah, apakah nanti saat PI 5 itu disampaikan sebagian ataukah secara keseluruhan? Semoga Pak Rohib dipersilakan. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum saya mungkin ada Bapak Ibu teman PP yang lain mungkin menanggapi dulu. Ada enggak? Oke, kalau tidak ada, begini Pak Eko, terima kasih. Kalau kami mengamati proses pembelajaran di kelas, ini waktunya enggak mungkin Pak, berarti yang mengamati itu kan CGP, mengamati proses pembelajaran teman sejawatnya. Nah, nanti yang kami lihat itu hanya percakapannya saja Pak, percakapan mungkin kemudian paskanya, terutama itu saja. Jadi ketika di lapangan, di kelas, kami tidak melihat itu. Ya, itu proses pembelajarannya yang melihat itu adalah CGP-nya. Gitu Pak Eko ya. Jadi hanya sepintas saja, tidak sampai penuh berjam-jam kami menelengi video proses pembelajaran yang sedang diamati oleh CGP. Gitu Pak Eko. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Rohib. Begitu Pak Eko dan Bapak Ibu yang lainnya, bahwa nanti intinya yang diminta oleh
Bapak Ibu pendampingnya atau Bapak Ibu PP-nya. Ya, kalau PP-nya menginginkan untuk ditampilkan keseluruhan ya oke. Kalau mesti tentunya sudah ada strategi tersendiri. Tidak mungkinlah sekian banyak itu ditampilkan semua. Berikan saja apa yang diminta oleh Bapak Ibu pendamping panjenengan semua. Begitu Bapak Ibu yang lain bisa diterima hal ini? Ibu, jelas Bu. Kalau sudah bisa diterima untuk pertanyaan yang kedua, tadi dari Pak Eko juga kita akan menyepakati apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa saat PI 5 sepakat untuk diselesaikan saat itu juga. Kita sepakati bagaimana Bapak Ibu yang lain setujukah hal ini? Setuju, Bu. Ibu Har. Pak Rohib. Ya, monggo Bu Karyati. Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah. Ya. Ibu Har, Pak Rohib. Nggih, Bu Hati ini ada Bu Karyati itu. Monggo Bu. Bu Ati. Monggo, Maaf saya. Persilakan monggo Bu Karyati, monggo nggih. Saya ada di luar kota, mungkin agak terganggu suara saya. Saya tidak membuka apa namanya, karena saya di desa gelap jauh dari listrik ini. Bapak Ibu, jadi begini, sebenarnya semuanya itu enggak rumit, simple. Jadi intinya seperti air mengucur dari talang jatuh di tanah. Dulu PP itu mendapatkan diklat dari atas struktur instruktur kemudian fasil. Kemudian PP sekarang juga menurunkan cara itu ke CGP yang kemarin pendampingan. Nanti berikutnya sampai ke hilir CGP itu akan mengadopsi atau meniru setidaknya nyontoh apa yang dilakukan PP kemarin bagaimana mengcoaching. Dia CGP akan gantian mengcoaching teman sejawatnya. Nah, di PI 5 ini intinya CGP itu oke, diberi keleluasaan boleh ya. Jadi sebelum PI mungkin mempersiapkan ini itu dengan video, namun videonya mesti tetap runtut. Tidak bisa asal-asalan, nanti yang penting tetap runtut. Oke, dipotong enggak apa-apa, jadi terlalu panjang nanti ya dipotong, asal runtut sesuai skenario. Setidaknya seperti yang dilakukan PP dulu ketika mengcoaching. Jika nanti tidak dilakukan secara runtut, akan terjadi distorsi namanya. Distorsi itu adalah pesan 90% dari instruktur awal dari pusat ke bawah menurun-nurun, terkurangi. Ya itu dihindari. Makanya sefleksibel mungkin bagaimana nanti pendampingan itu. Ya memang ini adalah persamaan persepsi bahwa nanti dibuat format yang sama seperti ini ya, itu bagus. Namun pesan saya kalau diterima, kalau enggak juga enggak masalah, tetap menghindari distorsi, yaitu CGP tetap pada bagaimana urutan mengcoaching rekan sejawatnya, minimal hampir persis lah yang dilakukan oleh PP, begitu. Nah, setelah itu nanti PP akan mengobservasi CGP bagaimana mengobservasi teman sejawatnya, kayak multi level begitu loh. Jadi simple. Nah, permasalahannya adalah nanti kalau videonya gimana ya Bu? Kebiasanya video kan nanti enggak jadi, ada yang terpotong-potong. Lapangan itu begitu lebih real, kadang tidak seperti yang diteorikan. Sing penting CGP bisa mengcoaching temannya sesuai seperti yang dulu ilmu didapatkan dari PP. PP mengobservasi mereka. Habis itu nanti terus ada refleksi, saling mengisi mana ya yang terjadi kekurangan tadi ya. Oh, PP-nya ternyata kurang begini. Oh, CGP-nya yang tengah kurang begini. Oh, rekan sejawat kurang begini. Nanti bisa dikuatkan dengan gerakan komunitas praktisi internal sekolah masing-masing dengan cara diseminasi. Ya, penguatan antar kegiatan inilah yang nanti akan lah sebelumnya ini toh. Nah, seperti itu.
Ngehnya itu nanti setelah sampai panen raya dan seterusnya, terus oh iyalah aku ndek ya belepotan ya. Kalau kita menyadari bahwa akhirnya proses itu belepotan ya, semua pihak maka akan ada jawaban. Begitu, terima kasih Pak Rohib, hebat sekali. Aku yo seneng ya melu sinau. Jujur ini malam minggu neng desa Pak. Itu saya agak-agak ini ya di persawahan ini di saudara desa. Terima kasih Bu Har, very good moderator. Semua jadi jelas. Toh akhirnya endingnya nanti akan kita temukan jawaban kesempurnaan itu di lapangan. Begitu nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karyati, penguatan yang sangat hebat. Kita terima dengan gamblang lebih jelas. Bagaimana Bapak Ibu CGP yang lain? Silakan, masih ada pertanyaan? Aku kok ABK pulang. Bagaimana Bu Rizky? Sepertinya cukup pada malam mingguan. Tidak ada? Pada malam mingguan ya. Kalau tidak ada kita cukupi. Bagaimana Pak Edi, masih ada tambahan penguatan? Pak Rohib, semoga dipersilakan. Saya cukup. Cukup. Baik, kalau serasa cukup, tidak ada permasalahan lagi yang perlu kita diskusikan, sehingga penyamaan persepsi pada malam hari ini semoga nanti bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga menjadikan ilmu kita bermanfaat, dan juga kita bisa mencetuskan anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang solehah, sehingga kita nanti bisa husnul khotimah, semuanya bisa berada di surganya Allah nantinya. Amin. Foto bersama Bu. Oke, siap. Silahkan Bapak Ibu buka kamera semuanya. Pak Agus, monggo dipersilahkan untuk bisa action kita. Bapak Ibu berikan senyum yang manis meskipun di malam hari tidak jadi bersama dengan keluarga, nanti ditunda malam hari. Semangat Pak Eko. Senyumnya mana? Siapa ini yang memfotretkan diri? Pak Agus nggih? Pak Agus ada? Pak Agus Susanto siap senyummu yang manis Pak. Monggo dijepret semuanya. Senyum yang manis kayak Pak Agus. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mati Pak Gus? Mati Pak Gus? Yo, yang buka kamera, yang kameranya masih tertutup, Pak Agus biar melihat dengan jelas itu. Saya sebagai sasaran besok kucingnya ya Pak Agus. Di Lokakar ya ini. Ada 121 tadi, sekarang tinggal 108. Cukup Pak Agus? Cukup Ibu, cukup. Oke, serasa kita cukup. Saya mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.